pernah dengar tentang COVID-19? Wabah yang puncaknya terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 ini merupakan virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang berkaitan dengan sistem imun adaptif. Lalu, bagaimana sih yang dirasakan penderita saat mengalami COVID? Penasaran kan? Pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya langsung dengan dua narasumber yang pernah terserang virus ini. Melalui swab. Itu kayak nggak bisa nyium bau, makan tuh juga rasanya hambar, gejala batuk, perawatannya itu disuruh isolasi mandiri di rumah. Waktu itu hilang indera penciuman, menurunnya saturasi oksigen itu yang membuat saya masuk ICU. Sekitar 2 minggu. 40 hari, minggu pertama itu positif, lalu minggu ketiga itu saya sudah negatif, tapi masih dirawat di ICU, non-isolasi sampai 1 minggu. Sinovac. Saya sudah vaksin Sinovac. Setelah itu, kita akan mempelajari bagaimana kaitan virus COVID ini terhadap sistem imun adaptif. Ketika COVID-19 masuk, tubuh akan segera memicu respon imun bawaan dengan mengekskresikan interferon dan berbagai senyawa kimia seperti sitokin. Hal ini menyebabkan munculnya gejala awal infeksi seperti demam dan nyeri otot. Sementara itu, sistem imun adaptif bekerja dengan cara yang lebih spesifik dan terarah. Sel dendritik (APC) akan menangkap virus dan memecahnya menjadi potongan kecil yang disebut antigen, seperti protein spike nukleokapsid. Antigen ini kemudian ditampilkan di permukaan sel dendritik untuk dikenali oleh sel T. Ketika sel T mengenali antigen, sel T akan berproliferase menjadi sel T CD8+ sitotoksik dan sel T CD4+ helper. Proses tersebut membutuhkan waktu. Setelah 6-8 hari, respon imun adaptif mulai bekerja. Sel T sitotoksik CD8+ langsung membunuh sel yang menjadi tempat virus bereplikasi sehingga membantu menghentikan infeksi. Sementara, sel T helper CD4+ mendatangkan sel-sel lain dari sistem imun untuk mengeliminasi virus, serta merangsang sel B untuk memproduksi antibodi spesifik terhadap virus. Antibodi IgM diproduksi terlebih dahulu dan menghilang setelah beberapa minggu. Antibodi IgG diproduksi pada saat yang sama dan akan bertahan selama berbulan-bulan atau tahunan. Setelah infeksi berakhir, jumlah sel T dan sel B menurun, tetapi beberapa sel akan tetap ada, yaitu sel memori. Sel memori akan dapat merespons dengan cepat jika bertemu dengan patogen yang sama. Respon antibodi menjadi jauh lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan paparan pertama kali karena sel-sel memori sudah mengingat informasi mengenai virus COVID. Vaksinasi adalah upaya mengaktifkan sistem imun tubuh untuk membentuk antibodi terhadap virus penyebab penyakit. Vaksin termasuk imunitas aktif yang berisi bagian virus yang dilemahkan, yang berperan sebagai antigen. Vaksin akan segera memicu sistem imun adaptif untuk memproduksi antibodi sehingga tubuh memiliki perlindungan dan siap melawan virus apabila tubuh terpapar virus di kemudian hari. Sudah paham